Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak nikmat, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Salat dan salam juga sama-sama kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga para keluarga, sahabatnya, dan para umatnya. Amin ya robbal alamin. Baik, para sobat advertiser, bahwa saat ini kita akan bersama-sama belajar mengenai Facebook dan IG Ads. Ya. Di video ini kita akan mulai dari awal, ya, sesuatu yang sangat mempengaruhi iklan kita bisa berhasil atau istilahnya tidak boncos dan lain sebagainya, yaitu dari langkah pertama tentang mindset. Ya. Mindset ini perlu sobat advertiser ketahui pengaruhnya, ya, dalam pengalaman kami maupun yang kami pelajari dari para mentor kami, ini mencapai sekitar 80-90% menentukan keberhasilan dari iklan kita di Facebook atau di IG Ads. Ya. Oleh karenanya, pastikan bahwa kita sudah benar mindset kita dalam beriklan, sudah tepat, dan kita mulai perbaiki jika ada mindset-mindset yang keliru. Oke, baik, kita sama-sama mulai. Yang pertama, mindset sebagai advertiser dalam platform FB Ads atau IG Ads adalah para sobat harus memiliki tujuan, ya. Tentu setiap apapun yang kita lakukan, kita hendaknya memiliki tujuan, ya. Dalam berbagai keilmuan profesional, ya, ada sebuah buku menamakan, ya, Begin with the End, ya, bahwa kita harus memulai dari tujuan kita, ya. Nah, sama dalam beriklan pun kita harus memulai dengan tujuan kita apa, seperti itu. Jangan sampai kita tidak memiliki tujuan, ya, lalu menjalankan FBS ini hanya sekedar mencoba dan sebagainya. Kali aja jualan saya beruntung, kali aja bisnis saya berhasil, ya. Tidak demikian, ya. Apapun usaha, ya, para sobat semua, jika tujuannya adalah karena ingin iseng-iseng, ya, tidak benar, kemudian mencoba-coba keberuntungan dan sebagainya, itu dipastikan sudah salah langkah. Nah, yang pertama, pastikan, ya, para sobat advertiser memiliki tujuan yang benar. Kenapa harus menggunakan platform FB Ads? Seperti itu. Kita cari gali, ya, alasan kenapa kita menggunakan FB Ads. Ya, pastinya dengan FB Ads ini kita harus ada modal, ya, harus ada modal yang kita gunakan untuk menjalankan iklan kita, karena ini adalah iklan yang bukan organik, ya, melalui Facebook dan IG Ads ini, ya. Walaupun ada yang organiknya, tapi di sini kita akan mulai dengan yang cara Ads, ya, FB atau IG Ads. Nah, mindset yang pertama yaitu tujuan. Ya, tentukan tujuan kita, kenapa menggunakan FB Ads, kenapa iklan kita menggunakan FB Ads, seperti itu. Kemudian yang kedua, mindset kita setelah kita mengetahui tujuan kita atau sudah menentukan tujuan kita, pastikan kita memiliki mentalitas yaitu berani, ya. Berani apa? Dengan dasar tujuan yang sudah kita miliki, tentu dasarnya adalah keilmuan tentang FB Ads, maka kita harus berani eksekusi, ya, berani ngambil action, ya. Harus seperti apa? Berani dalam menggunakan budget, ya. Untuk produk A, ya, maka budgetnya adalah sekian. Untuk produk B, maka budgetnya adalah sekian. Nah, dalam satu periode untuk iklan di Facebook Ads, kita juga harus berani menentukan budget saya adalah sekian, nanti
targetnya sekian closingan, misalnya seperti itu. Jadi keberanian ini juga mesti kita miliki, ya, karena tanpa ada keberanian kita tidak akan memiliki sikap untuk action, ya, hanya berencana lain sebagainya saja, atau hanya sudah belajar melalui e-course, ya, melalui workshop, tapi tidak ada keberanian, maka ya kita tidak akan bisa action. Maka pastikan kita memiliki mentalitas keberanian, ya. Entah nanti berani boncos, lain sebagainya, berani habis waktu kita untuk meriset dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang ketiga, mindset kita juga ini urut, ya, sobat advertiser. Yang ketiga juga kita harus memiliki mindset goals fokus, ya. Kita memiliki tujuan fokus, ya. Sebuah contoh, goals fokus kita, misalnya kita mengiklankan properti di kota Jakarta atau misalnya Bogor dan sebagainya, dengan rumah tipe 45/86 misalnya, dengan harga 700 juta, ya. Kemudian kita juga mengetahui rumah ini tipenya jenisnya rumah modern minimalis misalnya. Nah, dari produk yang kita pahami tersebut dan tersedianya unit tersebut, kita harus memiliki goals fokus menggunakan platform FBS ini. Ya, apa goals fokusnya dari rumah tersebut, ya? Setelah kita mengetahui unit yang tersedia melalui developer yang kita kerjasamakan, misalnya tersedia ada 50 unit. Nah, kita harus punya goals fokus berapa satu bulan yang harus kita closingkan, ya. Misalnya kita ketahui di developer A tersebut yang menyediakan rumah dengan tipe tadi itu ada katakan 30 agent, ya. Kita salah satu dari 30 ini. Nah, berapa goals fokus kita untuk mendapatkan kue, ya, istilahnya, ya, untuk men-sold outkan rumah tersebut, unit rumah tersebut. Ya, dari 30 rumah yang tersedia 50, ya, kita harus goals fokusnya adalah saya harus mengambil 3 unit dari rumah yang tersedia, ya. Maka 1 bulan kita targetkan, kita buat planning, ya, 3 unit dalam 1 bulan saya harus closing, ya. Budgetnya sekian, ya. Jadi kita goals fokusnya itu merincikan, ya, dari tujuannya yang sudah jelas, kita berani eksekusi. Lah, kita goals fokusnya merincikan dari segala planning perencanaan kita untuk mengiklankan melalui media atau platform FBS. Selanjutnya, mindset berikutnya adalah kita harus memiliki parameter. Nah, ya, alhamdulillah di FBS ini ada parameter yang bisa kita gunakan, ada matriks yang bisa kita baca sebagai indikator bahwa campaign kita berhasil atau tidak, ya. Dalam setiap periode iklan kita di FBS itu ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Kita lihat matriksnya. Misalnya yang pertama tahapannya adalah riset, yaitu dengan cara split test. Kita 3 hari lakukan itu. Nah, kita lihat hasilnya di hari ketiga bagaimana parameternya, ya. Ya, artinya kita harus memiliki kemampuan untuk bisa membaca parameter tersebut, ya. Jangan sampai kita sudah memulai dengan platform FBS tapi tidak bisa membaca parameter di FBS, ya. Itu berarti kita harus belajar kembali, tidak asal menggunakan. Kan akan sangat disayangkan ternyata iklan kita bagus, kita matikan, ya. Ternyata riset kita itu bagus hasilnya, ternyata karena kita nggak tahu kita matikan, atau budgetnya ternyata kehabisan, gitu, ya. Itu sangat disayangkan sekali. Jadi mindset kita juga harus memiliki parameter, keilmuan parameter untuk menilai, mengevaluasi dari campaign yang kita jalankan. Kemudian mindset berikutnya adalah kita harus gunakan tools, ya.
Nah, platform FBS ini ketika kita merunningkan iklan itu akan sangat powerful ya, memudahkan kita ya dengan adanya tools-tools ya. Contoh tools adalah misalnya landing page ya, kemudian payment gateway ya, apalagi yang bermain Facebook Ads yang produk-produk consumer goods ya, produk-produk yang konsumsi harian itu biasanya sangat cepat ordernya ya. Kalau kita tidak menggunakan payment gateway itu kita akan kesulitan ya. Nah, di properti ini kita bisa banyak menggunakan tools, diantaranya adalah WordPress ya, kemudian Elementor, kemudian tools-tools yang ada di FBS juga ada ya, dan lain sebagainya. Ini sangat membantu dan memudahkan kita. Kemudian mindset yang terakhir adalah tidak ada kamus boncos ya, karena memang dalam menjalankan iklan FBS ini sebenarnya tidak ada istilah boncos. Ya, boncos itu adalah kita tidak dapat hasil ya. Kenapa tidak dapat hasil? Bisa jadi karena mindset kita atau keilmuan kita juga belum sampai, sehingga kita memahaminya keliru ya. Jadi pastikan ketika kita sudah berani memulai ya, itu ada tujuannya ya. Jangan sampai kita tujuannya salah sehingga kita salah paham dan punya kesimpulan, wah iklan saya di FB ternyata boncos. Padahal itu baru langkah pertama, yaitu split test atau langkah riset ya. Nah, riset itu goalsnya bukan closing ya. Kita mencari meneliti mana produk yang win seperti itu. Goals kita ternyata closing ya, maka tidak akan ketemu ya. Jadi tidak ada kamus boncos, karena ketika pun kita tidak ada closing, kita akan dapat data ya, leads dan sebagainya. Itu para sobat advertiser, mindset yang menjadi harus kita ingat ya ketika kita ingin fight dalam menjalankan marketing melalui FBS ya, apalagi penjualan kita properti ya, ada kafling, ada rumah ya, dan lain sebagainya. Ini sangat bagus sekali ya menggunakan platform FB dan IG Ads ini untuk mendapatkan lead yang terbanyak ya. Alhamdulillah pengalaman kami dengan budget itu 2 jutaan itu bisa kita closingkan 3-5 unit ya. Semoga dengan mindset ini para advertiser, para sobat advertiser bisa lebih pas lagi, lebih ketika belajar tentang teknik-teknik FBS, teknik-teknik iklan bisa lebih bermanfaat lagi karena telah diawali dengan mindset yang benar. Sekian, semoga sukses. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.